Hai guys, kapal pemecah es bertenaga nuklir adalah kapal bertenaga nuklir yang dibangun dengan tujuan untuk digunakan di perairan yang tertutup es. Satu-satunya negara yang membangun kapal pemecah es bertenaga nuklir adalah Rusia. Kapal pemecah es bertenaga nuklir telah dibangun oleh Rusia terutama untuk membantu pengiriman sepanjang rute laut utara di perairan Arktik beku utara Siberia. Kapal pemecah es bertenaga nuklir jauh lebih kuat daripada rekan-rekan diesel mereka, dan meskipun pembiayaan nuklir mahal untuk menginstal dan memelihara dengan tuntutan bahan bakar sangat berat dan keterbatasan pada jangkauan dapat membuat kapal diesel kurang praktis dan ekonomis secara keseluruhan untuk tugas-tugas kapal pemecah es. Selama musim dingin, es sepanjang Northern Sea Road bervariasi dalam ketebalan 1,2 sampai 2 meter. Es di bagian tengah Samudra Arktik tebalnya adalah rata-rata 2,5 meter. Kapal pemecah es bertenaga nuklir bisa memaksa melalui es ini dengan kecepatan hingga 10 knot. Di perairan bebas es kecepatan maksimum kapal pemecah es bertenaga nuklir adalah sebesar 21 knot. Bulan Agustus 2012, perusahaan nuklir milik negara Rusia, Rosatom, menandatangani kontrak untuk memulai pembangunan kapal pemecah es nuklir terbesar di dunia, sebuah kapal universal yang bisa menavigasi sungai dangkal dan kedalaman Arktik beku. Kapal pemecah es Rusia Arktika yang digunakan untuk memaksa melalui es untuk keuntungan kapal kargo dan kapal lainnya di sepanjang rute laut utara yang terdiri dari bagian timur Laut Barents, Laut Vancouver, Laut Kara, Laut Laptev, dan Laut Siberia Timur ke Selat Bering. Pelabuhan penting lainnya termasuk Dixon, Tixi, dan Pevek dari 6 kapal AS Arktika yang dibangun pada tahun 1975 hingga 2007. 4 kapal saat ini dalam pelayanan. 2 kapal pemecah es bertenaga nuklir dangkal yaitu Vaigah dan Taimyr telah dibangun untuk perairan dangkal dan biasanya digunakan dari Sungai Yenisei ke Dixon. Di sana mereka menembus es yang diikuti oleh kapal kargo dengan kayu dari Igarka dan kapal kargo dengan biji dan logam dari pelabuhan Norilsk Company di Dudinka. Pembuat es juga telah digunakan untuk sejumlah ekspedisi ilmiah di Arktik. Pada tanggal 17 Agustus 1977, Arktika adalah kapal permukaan pertama di dunia yang mencapai kutub utara. Sejak tahun 1989, beberapa kapal pemecah es telah digunakan untuk pelayaran turis. Secara keseluruhan, 10 kapal bertenaga nuklir sipil telah dibangun di Uni Soviet dan Rusia. 9 diantaranya adalah pemecah es dan satu lagi kapal kontainer dengan busur yang memanjang ke depan. Semua 6 pemecah es bertenaga nuklir adalah kelas Arktika telah dibangun di Baltic Shipyard di Saint Petersburg. Vaigah dan Taimyr dibangun di Helsinki di Finlandia dan kemudian dibawa ke Rusia untuk pemasangan reaktor dan turbogenerator. Sejak tahun 1989, kapal pemecah es bertenaga nuklir juga telah digunakan untuk tujuan turis membawa penumpang ke kutub utara. Setiap peserta membayar hingga $25.000 untuk pelayaran yang berlangsung selama 3 minggu. NS Sibir digunakan untuk 2 kapal pesiar turis pertama pada tahun 1989 dan 1990. Pada tahun 1991 dan 1992, perjalanan wisata ke kutub utara dilakukan oleh NS Sovietsky Soyuz. Selama musim panas 1993, Nelson Yamal digunakan untuk 3 ekspedisi turis di Arktik. NS Yamal memiliki bagian akomodasi terpisah bagi wisatawan. Pembakar es bertenaga nuklir 50 Lead Pobedi dikenal dalam bahasa Inggris sebagai 50 Years of Victory, berisi dek akomodasi yang disesuaikan untuk wisatawan. Kuar Expedition Carter 50 tahun kemenangan untuk ekspedisi ke kutub utara pada tahun 2008. Pelayaran perdana kapal ke kutub utara dimulai di Murmansk pada tanggal 24 Juni 2008. Kapal tersebut membawa 128 tamu dengan 64 kabin dalam 5 kategori. 50 tahun menyelesaikan sampai 3 ekspedisi ke kutub utara pada tahun 2008 untuk perusahaan petualangan kutub. Pada bulan Februari 2013, Kuar Expedition mencantumkan 50 Years of Victory di armada perusahaan dan menawarkannya untuk pelayaran kutub utara.
Pada awal 2020, Arktika menyelesaikan pelayaran perdananya di Arktik. Arktika adalah kapal pemecah es dengan panjang lebih dari 173 meter, lebar 34 meter, dan diklaim mampu menembus lapisan es setebal 2,8 meter. Menurut beberapa sumber, selama beberapa dekade berikutnya, Rusia berencana membuat armada 13 kapal atau lebih yang serupa dengan Arktika. Arktika ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga nuklir RITM 200 reaktor kembar dengan kapasitas 175 MW. Kecepatan jelajahnya 22 knot. Kapal pemecah es disebut pemecah es karena kapal ini khusus dirancang untuk menembus es laut. Pemecah es memiliki lambung dan haluan bertulang yang dirancang khusus untuk menembus es laut yang paling tebal dengan mudah. Pemecah es sangat penting untuk membuka jalur yang biasanya tidak ramah bagi kapal lain melalui perairan yang tertutup es sehingga perairan itu bisa dilayari. Ini terutama terjadi di daerah kutub di mana es laut tetap menjadi masalah. Agar bisa menjadi pemecah es, sebuah kapal harus memiliki 3 sifat yang cenderung tidak dimiliki kapal normal, yaitu lambung yang diperkuat terutama di haluan. Lambung kapal juga biasanya disekat untuk mengantisipasi jika terlubangi. Yang pertama, lambung yang diperkuat terutama di haluan. Lambung kapal juga biasanya disekat untuk mengantisipasi jika terlubangi. Yang kedua, lebih lebar di haluan depan daripada belakang untuk membuka saluran lebar di belakang. Haluan tajam dan sangat diperkuat dan biasanya melengkung ke atas untuk memungkinkan kapal naik di atas lapisan es dan menggunakan bobotnya untuk membantu memecahkan es. Yang ketiga, daya yang dibutuhkan untuk mendorong melalui bongkahan es laut. Pemecah es biasanya didukung oleh campuran tenaga diesel, listrik, atau nuklir. Pekerjaan pemecah es didasarkan pada prinsip fisika yang sama. Karena bagian kapal yang menjorok keluar dari air tidak lagi diimbangi oleh gaya apung air, maka kapal itu memperoleh berat kering. Pemecah es memotong es bukan hanya dengan memberikan tekanan tanpa akhir dengan busurnya. Hal itu dilakukan pemecah es biasa dan hanya jika esnya tidak terlalu tebal. Pemecah es sejati seperti Krasin dan Yermak dan Lenin yang bertenaga nuklir bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Pemecah es itu membawa busurnya ke atas permukaan es dan bagian busur yang berada di bawah air sangat miring. Saat keluar dari air, busur memperoleh kembali berat penuhnya sebesar 800 ton pada pemecah es Yermak dan dengan demikian meremukkan es di depannya. Untuk meningkatkan tekanan, air sering dipompakan ke dalam tangki busur pemecah es. Cara ini digunakan jika es tidak terlalu tebal. Es yang lebih tebal dihancurkan dengan serudukan. Pemecah es mundur dan kemudian maju lagi, menabrak es yang menghalangi. Bukan berat kapal, tetapi energi kinetik dari gerakannya yang berperan. Kapal ini sebenarnya digunakan sebagai semacam pendobrak. Hantamannya begitu kuat sehingga bahkan bisa meruntuhkan tembok es yang kokoh setinggi beberapa meter. Di antara ratusan bongkahan es padat di tengah-tengah ladang es besar itulah Sibiryakov memulai pertempuran selama 52 jam. Selama 13 jam penuh, telegraf mesin mengirim signal dari mundur dengan kecepatan penuh hingga maju dengan kecepatan penuh. Ketika kapal menabrak es, menghancurkan es dengan busurnya, memanjat keluar untuk memecahkan es dan kemudian mundur untuk menyerang lagi. Es setebal 3/4 meter dihancurkan dengan susah payah. Setiap kali menghancurkan es, kapal hanya maju sejauh sepertiga dari panjangnya. Nah, itulah tadi proses pengujian kapal pemecah es. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.